warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayo Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Seekor beruang madu yang sempat meneror warga di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur akhirnya berhasil ditangkap. Penyelamatan hewan langka pada Senin sore itu berlangsung dramatis. Hanya dengan menggunakan peralatan yang terbilang seadanya, petugas BKSDA dibantu Manggala Agni dan pemadam kebakaran berusaha melakukan proses penyelamatan seekor beruang madu. Karena prosesnya hanya dilakukan dengan cara manual, petugas tampak kesulitan menangkap beruang madu. Hewan berbulu hitam itu terus berusaha kabur dan menghindari petugas dengan masuk ke semak belukar. Dibutuhkan waktu tidak kurang dari 30 menit, hingga akhirnya satwa dilindungi yang berkeliaran di permukiman dapat ditangkap dan diselamatkan. Penyelamatan beruang madu membuat Repelita Budianto akhirnya merasa lega dan tenang karena selama 3 malam berturut-turut, ia beserta keluarga dibuat resah atas teror kemunculan beruang madu di sekitar tempat tinggalnya. Nah, jadi kemarin ceritanya ditangkap di samping rumah, ditangkap dari posisi belakang bangunan hingga beruang itu melarikan diri ke depan. Akhirnya tertangkap di depan. Kalau yang Bapak perhatikan kemarin tuh proses penangkapan kira-kira perlu waktu berapa lama kemarin Pak sampai bisa tertangkap akhirnya Pak? Kurang lebihnya sekitar hampir setengah jam. Sekarang gimana Pak setelah beruang? Sekarang alhamdulillah sudah enak dan tidur pun nyenyak semua. Oleh petugas BKSDA Kalimantan Tengah, satwa tersebut dipindahkan ke kantor BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun. Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan, sekaligus untuk memastikan apakah beruang madu yang diduga peliharaan itu bisa langsung dilepas liarkan atau tidak. Selanjutnya, satwa ini akan diperiksa oleh dokter hewan. Nah, apakah nanti akan dilepas liarkan ke kawasan konservasi ataupun direhab, itu nanti tunggu hasil dari dokter hewan nanti. Kalau memang itu memang betul satwanya dipelihara oleh masyarakat, makanya nanti akan kita periksa dulu sama dokter hewannya. Kalau memang ada luka atau mungkin kita rehab, jadi kita rehab itu maksudnya apakah dia akan kebiasaan dikasih makan atau gimana, kita rehab dulu. Atau takutnya kalau ada luka dan lain-lain. Nanti keputusannya dari dokter hewan. Itu, Pak. Pelepas liaran beruang madu rencananya dilakukan di kawasan konservasi di Suaka Marga Satwa Lamandau. Mashud Badarudin, Hayat TV. Setiap tahunnya pada tanggal 2 Oktober, Indonesia merayakan Hari Batik Nasional. Sebagai wujud kecintaan terhadap kekayaan warisan budaya, pada hari tersebut dengan bangga para pelajar di Kota Waringin Timur menggunakan pakaian batik. Salah satu sekolah yang menerapkan penggunaan batik di Hari Batik Nasional adalah SMP Negeri 1 Sampit. Hari itu para siswa terlihat tidak mengenakan pakaian seragam seperti yang biasa digunakan, melainkan tampak mengenakan batik dengan beragam warna dan motif dari berbagai daerah di Indonesia. Para siswa tidak hanya memperlihatkan kecintaan terhadap kekayaan budaya, tapi juga bangga sebagai warga Indonesia. Hari Batik Nasional tidak hanya memperkuat identitas budaya, tapi juga menciptakan rasa kebersamaan antar siswa. Dengan semangat dan antusias, para siswa berharap agar batik bisa terus dilestarikan dan dikenal oleh generasi mendatang. Karena kita sebagai generasi muda penerus bangsa juga harus bisa melestarikan budaya-budaya Indonesia yang beragam. Batik itu bisa digunakan setiap hari, tapi karena hari ini ada peringatan
Hari Batik Nasional, jadi kita juga harus menyelenggarakan peringatan tersebut sebagai tanda bahwa kita bangga mempunyai budaya batik ini. Semoga batik ini akan terus berkembang seiring perjalanan zaman dan tidak tertimbun perubahan zaman sekarang. Penggunaan batik nasional dalam proses belajar mengajar di sekolah merupakan upaya menumbuhkan rasa cinta dan bangga para siswa terhadap kekayaan tradisi dan budaya di Indonesia. Dengan mengenakan batik, mereka turut berkontribusi melestarikan dan mengembangkan budaya batik yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Kita tahu bahwa pakaian batik ini sudah mendunia dan tentu saja harapannya adalah anak-anak kita menumbuhkan rasa cinta terhadap batik karena kita tahu batik ini beragam rupanya seluruh Indonesia sehingga kita akan menerapkan ke anak-anak mengenakan pakaian batik nasional dan tentu saja kita secara langsung menerapkan ini, jadi tidak secara teoritis tetapi secara langsung anak-anak menerapkannya dengan mengenakan batik yang mereka senangi. Tentu saja karena batik kita beragam, kita juga menyarankan anak-anak mengenakan batik yang mereka miliki sehingga kita yakin bahwa anak-anak dan orang tua sudah menyiapkan batik karena secara nasional kita adalah negara yang memiliki ciri khas batik sehingga kita yakin bahwa setiap keluarga memiliki batik sehingga anak-anak bisa langsung mempraktekannya dengan mengenakannya. Melalui peringatan Hari Batik Nasional, diharap dapat menjadi momentum untuk semakin menguatkan cinta dan bangga terhadap warisan budaya Indonesia. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Pejabat sementara Bupati Kota Waringin Timur Salahuddin menekankan agar nilai Pancasila diterapkan dalam Pilkada serentak 2024. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur. Diikuti berbagai dinas dan instansi, upacara dipimpin penjabat sementara Bupati Kota Waringin Timur, Salahuddin. Salahuddin berpesan agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak. Pilkada bukan hanya sekedar ajang demokrasi, tapi momen mengamalkan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berperan penting menjaga persatuan dan keadilan serta demokrasi yang sehat di tengah masyarakat yang beragam. Pancasila menjadi kunci menciptakan pilkada yang damai dan berintegritas. Jangan sampai semangat untuk memenangkan pilkada justru mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana kita menghargai jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, ya, di mana kita melihat sendiri, ya, bahwa Pancasila ini harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ada di Pancasila itu diantaranya adalah yang tadi kita menjaga keragaman kita, ya, kesatuan kita, ya. Begitu juga kita menghadapi suasana pilkada ini, ya. Pilkada ini saya berharap nanti seluruh lapisan masyarakat, ya, seluruh aparat yang terlibat, stakeholder, ya, agar menjaga keamanan dan ketertiban, ya. Ingatkan kepentingan bangsa dan negara itu paling utama, ya. Jangan melihat kepentingan pribadi, kepentingan partai. Kenapa? Karena masing-masing partai pasti ingin menang, masing-masing pasangan pasti ingin menang. Tapi jangan lupa, silahkan ingin menang, tapi jangan mengabaikan kepentingan bangsa dan negara. Itu di atas segala-galanya. Salahuddin juga berpesan agar seluruh masyarakat senantiasa menjaga keberagaman dan menjadikannya kekuatan untuk membangun daerah. Dengan semangat gotong royong dan persatuan, dipercaya dapat membawa Kota Waringin Timur mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Bupati Kota Waringin Timur nomor urut 1, Halikinor mengungkapkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan jalan dan pemerataan listrik di wilayah pelosok. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri deklarasi dan pengukuhan relawan Harati di Kecamatan Bukit Santuai. Dukungan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor dan Irawati terus mengalir, termasuk dari masyarakat di Kecamatan Bukit Santuai. Kehadiran Halikinor di kecamatan tersebut disambut antusias oleh warga, terutama para relawan siap menang dan mendukung pasangan Harati. Dalam kesempatannya, Halikinor menegaskan pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur serta pemerataan listrik, terutama di Kecamatan Bukit Santuai yang jauh dari pusat kota. Halikinor menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai bupati, ia telah berupaya secara bertahap memperbaiki jalan rusak dan memperjuangkan akses listrik ke pelosok, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Halikinor berkomitmen jika dirinya bersama Irawati kembali terpilih, maka program pembangunan infrastruktur jalan dan pemerataan listrik di pelosok akan menjadi prioritas utama. Halikinor dan Irawati ingin memastikan bahwa masyarakat di pelosok tidak lagi kesulitan mengakses infrastruktur dasar. Mungkin terjual dan jauh, maka ini yang saya prioritaskan. Karena dulu saya data waktu sedang, puskesmas itu tenggelam. Nah, alhamdulillah sekarang sudah jalan, kantor tamatnya pun sudah tua. Nah, sekarang sudah berlistrik, alhamdulillah. Dan ini masih banyak lagi. Saya sudah menetapkan mudah-mudahan 2025 ini jalan 17 kilo menuju dari jalan Penyehuan menuju Tumbang Kanian. Nanti seperti tadi sampai nanti kita harapkan kita jalan-jalan sampai ke Tumbang Seluang. Ya, paling jauh Seluang ya. Nah, itu dan masuk kita listrik masuk sana, jalan-jalan yang bisa dan bisa pakai handphone. Tapi memang kita masih banyak jalan-jalan kita masih banyak yang rusak, tapi insya Allah nanti ke depan kalau memang dipercayakan masyarakat dan dijaga ulama kita, insya Allah kita akan bisa membangun lagi. Pertama untuk begitu tua ini masih ada beberapa desa yang belum listrik dan kita ingin membuka lahan-lahan pertanian di sini. Karena masih ada juga di peta itu ada lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan. Jadi jangan sampai perusahaan ada yang membangun kebun sawitnya tapi kita masyarakat tidak punya. Dukungan kuat dari relawan Harati Kecamatan Bukit Santuai juga terlihat. Para relawan menegaskan siap mendukung Halikinor dan Irawati melanjutkan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Siapan relawan Kecamatan Bukit Santuai kebetulan pada hari ini tadi kami sudah siap dan itu sudah dihadiri 14 desa dari seluruh Kecamatan Bukit Santuai. Dan tadi sebagaimana statement kami bersama bahwa untuk Harati Jilid 2 ini seluruh relawan dari 14 desa telah siap untuk memenangkan Bapak Halikinor dan dengan Ibu Irawati. Demikian, Pak. Dengan semangat kolaborasi antara masyarakat dan calon pemimpin, Halikinor berharap bahwa program-program pembangunan yang telah dicanangkan dapat terus berlanjut demi kemajuan Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dalam semangat mendukung pasangan Halikinor dan Irawati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, puluhan warga Kecamatan Telaga Antang dan Antang Kalang dikukuhkan sebagai relawan. Mereka bertekad untuk memenangkan pasangan dengan jargon Harati tersebut. Puluhan warga dari Kecamatan Telaga Antang dan Antang Kalang berkumpul melakukan deklarasi dan pengukuhan sebagai relawan pasangan Halikinor dan Irawati atau Harati. Para relawan dari berbagai elemen masyarakat mengucapkan ikrar deklarasi untuk memenangkan pasangan Halikinor dan Irawati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahun 2024 ini. Pasangan Harati mendapat nomor urut 1. Halikinor mengatakan melalui kerjasama termasuk para relawan diharapkan dirinya bersama Irawati bisa melanjutkan pembangunan Kota Waringin Timur agar lebih baik.
Diakui Halikinur, pada masa kepemimpinannya belum maksimal dalam membangun. Selain karena masa tugas yang singkat dan dihadapkan dengan COVID-19, mereka juga harus menanggung beban utang yang akhirnya bisa dilunasi. Halikinur juga berharap relawan tidak hanya mendukung untuk memenangkan Harati dalam pilkada, tapi juga membantu mengawal pemerintahannya. Akhir pilkada dan kita diamanatkan oleh rakyat lagi menjadi bupati dan wakil bupati. Nanti kita akan adakan paling tidak setahun sekali sebelum pembahasan anggaran itu ada audensinya, Pak. Saya bertemu dengan kalian karena kalianlah yang tahu mata telinga mendengar penderitaan masyarakat kita, pembangunan mana yang mendesak, mana yang sehingga nanti harapan saya tidak hanya mengusung lalu duduk mendukung itu, tapi nanti mengawal. Saya tidak mau berjanji kalau yang tidak mungkin dilakukan. Janji utang, siapa tahu kita walau-walau tidak tahu umur kita kapan bisa diambil atau dijemput oleh Allah SWT. Tapi paling tidak dengan kebersamaan seperti ini luar biasa. Terharu sekali, Pak. Mudah-mudahan perjuangan kita ini, karena saya melewati satu periode ini dalam keadaan yang sangat berat. Karena kita COVID-19, kita juga beban utang, dan waktunya juga pendek. Ini baru 3 tahun menjabat. Tapi alhamdulillah, itu juga bisa kita melunasi utang segala macam. Para relawan yang dikoordinir Muslimin menyebut, masyarakat Antangkalang dan Telaga Antang merasa pemerintahan Halikinur dan Irawati membawa banyak kemajuan pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Untuk itu, para relawan bertekad untuk bisa memenangkan pasangan Harati Jilid 2. Masud Badarudin, Hayat TV. Warga Desa Medang Sari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat menyambut kedatangan 30 orang jamaah yang tiba usai melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah dan Madinah, di mana jumlah tersebut merupakan rombongan terbanyak yang berasal dari satu desa. Penyambutan dilakukan dengan cukup meriah. Ratusan warga Desa Medang Sari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, antusias menyambut kedatangan keluarga dan kerabat mereka yang baru saja tiba dari Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh bersama Samira Travel perwakilan Kota Waringin Barat. Meskipun diwarnai dengan hujan yang turun cukup deras, tidak menyurutkan semangat dan antusias mereka melakukan penyambutan para tamu Allah dan Rasulullah bertempat di halaman Madrasah MMU Al-Haramain Medang Sari. Diiringi dengan lantunan solawat, suasana haru menyelimuti kedatangan 30 orang rombongan jamaah umroh kali ini. Selain keluarga dan kerabat serta warga, penyambutan juga dilakukan Kepala Desa Medang Sari Khoirudin, Ustadz Mualim, dan para tokoh masyarakat setempat. Serta tidak ketinggalan tour leader Samira Travel perwakilan Pangkalan Bun, Ibu Sahila. Dalam sambutannya, Kepala Desa Medang Sari Khoirudin menyampaikan kegembiraan atas telah tibanya kembali puluhan warganya melaksanakan ibadah umroh. Dirinya berharap bahwa semakin banyaknya warga dapat menunaikan ibadah di Tanah Suci Mekah akan menambah keberkahan bagi Desa Medang Sari dan sekitarnya. Alhamdulillah, tiba pada hari ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan bugar. Tentu ini bagian daripada peran PT Samira dalam memberikan fasilitas selama perjalanan, baik dari berangkat dan selama berada di Tanah Suci Makkah maupun Madinah sampai tibanya di Desa Medang Sari. Dan juga harapannya ini juga menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya kita semua yang belum nyampe ke Tanah Suci. Mudah-mudahan di momentum-momentum berikutnya kita semua bisa mengulangi momentum yang seperti ini. Selain kepala desa, pada kesempatan tersebut perwakilan jamaah umroh juga menyampaikan pengalamannya melaksanakan ibadah umroh. Sebagaimana diketahui bahwa sebanyak 83 jamaah umroh Samira Travel kembali tiba dengan selamat usai melaksanakan rangkaian ibadah umroh di dua Tanah Suci Mekah dan Madinah selama kurang lebih 18 hari.
Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.